Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Sudah lama tidak update video ya, karena kesibukan. Dan ini baru saya melakukan pemangkasan ya untuk anggur yang katanya akademik ya. Kenapa tajuknya seperti ini ya teman-teman? Karena memang dari awal ini terkena hama dan sisanya saya tumbuhkan dan akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi apa ya, tajuknya itu berantakan seperti ini ya teman-teman. Tapi walaupun berantakan, saya punya pemikiran masih bisa dibuahkan ya selama ada perbatangan. Dan ini hasil pangkas untuk anggur akademik ya. Dan alhamdulillah, nah ini sudah banyak membawa buah ya. Setiap tangkai itu tumbuh pecah bud dua bud paling atas pecah ya, dan satu bud itu membawa 2 buah seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, sebelah sini juga sama ya teman-teman. Ini buahnya ada 2 buah ya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh besar dan selamat sampai dipanen nanti ya teman-teman. Begitu juga yang ini ya teman-teman. Ini juga hanya satu ujungnya yang pecah ya, bud yang ujung yang pecah dan membawa 2 buah ya sama. Kemudian yang ini sayang sekali ya, yang ini sebenarnya sudah bud pecah membawa buah dan buahnya patah ya, tunasnya patah, akhirnya saya gunting. Mudah-mudahan ini si bud kedua dari ujungnya juga ikut pecah ya teman-teman. Nah ini juga sebelah sini 2 bud paling ujung pecah ya, dan alhamdulillah juga membawa bakal buah ya, 4 dompol dari 2 bud yang pecah ya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik hingga panen. Nah, terkait bud di akademik ini kan lawasan ya, sudah banyak sekali para petani anggur yang sharing di Facebook ya, bud keberapa sih gitu ya tentang bud ini. Tentunya teman-teman akan berpikir ketika mau pemangkasan, bud keberapa sih yang potensial untuk menghasilkan buah. Nah, untuk bud pemangkasan untuk saya pribadi sih, untuk anggur-anggur yang memang terkenal genjah gitu ya, mudah sekali dibuahkan, saya tidak memperhitungkan harus bud keberapa, bud keempat. Ada yang mungkin berpendapat potensial di bud keempat, bud kelima, bud keenam, bud ketujuh. Untuk anggur yang memang terkenal genjah yang sudah dibuahkan di Indonesia, saya pikir tidak perlu menghitung bud keberapa. Jadi teman-teman bisa memotongnya di bud keberapapun, dan kemungkinan besar kalau pengalaman saya itu akan bisa menghasilkan buah jika dipersiapkan dengan baik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya ini budnya bud 1 2 3 4. Bud kelima sudah tumbuh buah. Ini juga sama ya, 1 2 3 4 5. Bud ke-6 tumbuh buah. Ini juga sama berapa ya? Ini bud berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lebih dari 10 bawa buah. Apalagi yang ini ya teman-teman. Yang ini budnya mungkin ada belasan ya, belasan kalau dihitung. Dan ini juga bisa membawa banyak bakal buah ya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi sih, selama saya memangkas anggur untuk dibuahkan, saya tidak memperhitungkan bud untuk anggur-anggur yang memang sudah genjah gitu ya, sudah terkenal genjah seperti akademik ini teman-teman. Jadi saya asal saja, yang penting budnya sudah seperti ini ya, sudah pada besar gitu ya. Jadi tidak kences. Kalau sudah pada besar seperti ini, berarti ketika di pangkas itu kemungkinan besar akan berpotensi membawa buah ya teman-teman. Nah, kita harus persiapkan dulu ya sebelum dipangkas untuk dibuahkan. Jadi si pohon anggurnya harus memang benar-benar punya ciri-ciri siap untuk dibuahkan gitu ya. Seperti ya daunnya mengkerut seperti ini gitu ya. Ini belum saya pangkas ya teman-teman. Kemudian sudah muncul di tunasnya atau di pucuk yang tumbuhnya itu bunga PHP ya gitu ya. Kemudian yang paling penting itu ya si batangnya ini, si batang tersiernya yang akan nanti dipangkas untuk dibuahkan, itu sudah sebesar minimal sedotan. Ya, itu saya referensinya dari para pengangguran ya, bukan dari saya pribadi, jadi saya sampaikan ulang ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, kalau sudah seperti itu dan sudah berwarna coklat gitu ya, berarti itu siap untuk dibuahkan. Nah, untuk saya pribadi ini pembuahan dilakukan spap ya. Jadi mulai pemupukan pembuahan itu selama 5 kali ya dalam 1 bulan. Per minggu itu 1 kali, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Di minggu keempat saya keringkan gitu ya, saya tidak siram selama 10 hari. Baru di minggu berikutnya setelah 10 hari melakukan pengeringan media, saya lakukan pemupukan gitu ya, penyiraman dulu, penyiraman jenuh. Besoknya saya pupuk kembali dengan pupuk pembuahan, dan besoknya lagi saya pangkas. Ditunggu hampir 2 minggu ya, kita akan bisa melihat tunas-tunas bermunculan. Nah, ada keuntungan ya teman-teman. Kenapa? Kalau saya sih lebih memilih pemotongan itu, kalau memang bagus perbatangannya, lebih baik potong panjang, long spur lah istilahnya ya, potong panjang gitu ya. Nah, itu saya biasanya punya peluang kalau dipotong panjang untuk si batang itu pasti harus menghasilkan buah ya teman-teman. Dan buahnya ya bisa kita pilih sebenarnya, bisa kita seleksi buah yang besar. Artinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ketika saya potong pangkas kemudian tunas muncul tidak membawa bunga, maka saya potong pangkas mundur. Begitu seterusnya, tunggu lagi. Kalau misalnya tidak membawa bunga, potong pangkas mundur lagi, tunggu hingga tumbuh. Nah, biasanya beberapa kali pangkas ada aja bunga gitu ya di perbatangan yang memang akan dibuahkan dan sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi dengan memotong panjang itu kita punya peluang banyak untuk si batang itu menghasilkan buah. Nah, juga kita bisa memilih buah-buah bunga yang memang besar gitu ya. Kalau misalkan kita tidak sayang ketika pemangkasan pertama itu bunganya kecil, maka sebenarnya kita bisa buang dan kita pangkas mundur lagi teman-teman, hingga si batangnya itu muncul tunas dan membawa bunga yang yang berpotensi bunganya itu besar ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi. Jadi untuk akademik ini, jadi tidak ada, menurut saya sih tidak, kalau saya pribadi sih tidak ada batasan harus dipangkas. Untuk pembuahan itu harus dipangkas bud berapa ya. Jadi bebas saja sebenarnya, itu sudah punya potensi berpeluang si tunasnya muncul dan membawa buah. Ini sudah saya buktikan ya. Ada yang pangkas pendek, pangkas agak sedikit panjang, dan pangkas panjang. Ternyata kalau memang si pohonnya sudah siap dibuahkan, berbuah, ya kemungkinan besar si tunas-tunasnya itu ya seperti ini ya, akan membawa buah-buah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada 2 bud pecah ya, dan dua-duanya membawa bunga hingga jadinya ada 4 dompol ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.